Halo, selamat pagi. Jadi pagi ini tuh saya ada mau cerita sedikit mengenai ada buku yang viral begitu. Tapi pagi ini tuh saya bukan bicara sendiri, jadi ada saya punya adik sebelah ini. Dia punya nama siapa coba? Hai, Caroline. Oh, namanya Bisa Carol. dipanggil Lina. Oke, selamat datang Carol. Iya, Kakak. Iya. Oke, jadi kita sekarang itu mau bicara tentang buku ini. Nanti sebentar saya kasih biar agak jelas itu, nanti saya kasih buku di atas ini. Jadi kita mau bukan beda buku juga karena memang kita belum baca juga ketentuan. Jadi cerita-cerita tentang pendapat-pendapat laki-laki, karena kebanyakan kita dengarnya tuh pendapat anak laki-laki ya. Jadi pendapat tentang anak laki-laki tentang buku ini. Jadi beberapa hari yang lalu tuh saya kan sempat maksudnya main FB terus teleponan. Terus mereka punya pendapat tentang buku ini. Saya tidak tahu mereka tuh sudah baca kasih habis atau cuma baca setengah-setengah kah begitu. Mereka bilang itu mereka tidak terima dengan adanya buku ini. Mereka tidak terima kalau perempuan itu jadi budak laki-laki karena mereka merasa selama ini yang mereka lihat itu ada laki-laki yang biasanya kerja juga, ada laki-laki yang turun ke dapur juga, ada laki-laki yang biasanya ke kebun juga sama-sama istrinya begitu. Nah, terus ada sempat terjadi kayak perbincangan lah begitu dalam HP, terus dalam masage. Nah itu yang saya alami, tapi tidak tahu mungkin ada perempuan dia punya pengalaman apa dengan maksudnya ada teman-teman. Saya juga tidak tahu sih maksudnya dia, kan mereka selama ini kan anak-anak dong lihat buku ini kan kayak mungkin lihat dari sampulnya saja, jadi akhirnya ada pendapat-pendapat yang mereka kasih keluar. Tidak tahu mereka baca kasih habis kan tidak begitu. Jadi yang pengalaman yang saya itu teleponan terus mereka tidak terima kalau macam misalnya ada buku ini keluar begitu, mereka tidak terima sekali karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah kasih budak perempuan begitu. Tapi menurut pendapat saya, tapi itu pendapat juga ya maksudnya karena memang saya biasa lihat terus ada beberapa pendapat yang bisa naik ojek, terus ada masukan-masukan dari mas ojek dorang itu ya itu saya bisa jadikan itu hal yang maksudnya saya mau kalau ada anak laki-laki yang bilang begitu, saya bisa kasih tahu dengan kata itu begitu. Itu contohnya tuh kemarin jadi perdebatan itu mereka tidak terima, tapi kan saya bilang itu kenyataan di lingkungannya kita. Maksudnya kalau kita bicara tentang orang Papua tapi kok ini saya rasa tuh udah kasih keluar buku ini tuh untuk seluruh dunia ya, bukan untuk cuma satu wilayah saja, bukan cuma orang Papua, tapi dia kasih keluar tuh untuk seluruh dunia begitu. Jadi jangan kita langsung bilang oh buku ini keluar terus buat orang Papua semua, bukan. Jadi ini buat semua perempuan, semua laki-laki begitu. Jadi ini cuman kayak kita baca, kita resapi dan kita cuma lihat. Mungkin ya bagus lah kalau ada yang mau mempraktekkan dalam hidupnya begitu. Tapi kalau mau kembali lagi ke kita punya wilayah Papua, itu kalau macam pendapat dari saya masih lihat mama itu pergi ke pasar, terus dari pasar dia pergi tuh pagi dia pergi, nanti pulang tuh dia masih rawat dia punya anak di rumah lagi. Nah dari rumah setelah dia rawat dia punya anak itu nanti dia masak lagi. Nah itu kenyataan-kenyataan yang terjadi, maksudnya bukan cuma saya bicara orang lain ya, maksudnya itu di kita punya keluarga sendiri itu kadang begitu juga. Jadi ya saya lihat itu memang di lingkungan kita harus benar-benar melihat lingkungan kita ya, maksudnya orang Papua kadang-kadang kebanyakan kayak begitu, masih terjadi KDRT, sudah macet kok capek-capek pergi pulang, macet capek-capek begitu dia habis urus anak, urus masak selesai dia mau istirahat, suami masih minta yang lain lagi. Nah itu kayak begitu tuh, yang suami masih minta yang lain kok langsung Maci harus layani lagi. Selesai layani itu Maci kok tidur tuh mungkin sudah jam-jam berapa, padahal besok pagi ini dia masih mau jualan lagi. Nah kayak begitu tuh mungkin harus diperhatikan.
Nah, saya rasa buku ini tuh keluar ini tuh bukan untuk apa ya, bukan untuk mau merendahkan atau untuk apa namanya, untuk apa, membuat laki-laki itu kecil, tidak, tapi bisa saling memahami saja sih antara apa namanya laki-laki dan perempuan. Terus dia kan di sini kan dia tulis juga tuh sejarah-sejarah juga, sejarah, maksudnya tuh saya lihat itu ada juga yang prinsip teologi, dia kan kasih masuk teologis itu kan masuk di agama juga. Nah, kalau kita orang Papua ini kan kita masih pegang kuat ya namanya agama juga. Jadi saya rasa dia kasih masuk agamanya. Terus ada alasan-alasan perempuan bukan penyebab kejatuhan manusia. Nah, itu kan dia menjelaskan tentang sejarah juga di situ. Dia sejarah juga. Jadi jangan laki-laki tuh langsung ambil apa namanya, langsung negatif, itu tuh tidak boleh. Terus dia kan kasajar kita juga dari ini juga, dia bilang belajar dari Yesus para perempuan memenangkan godaan. Jadi dia kayak macam mengajarkan kepada perempuan juga, kita perempuan itu harus jangan cepat tergiur dengan keadaan. Jadi buku ini dia bukan macam dia hancurkan laki-laki, tidak, tapi dia kayak macam apa, mengajarkan kita bisa apa, mengubah kita punya ini apa, mindset, cara berpikir, cara berperilaku, rasanya kayak begitu sih. Nah, terus dia lebih banyak bicara tentang perempuan itu. Jadi dalam buku ini tuh walaupun dia bilang tuh di sini tuh apa namanya, dia bilang perempuan bukan budak laki-laki. Jadi bukan merendahkan perempuan, tapi dia lagi mengajarkan perempuan itu sendiri bahwa perempuan itu harus sadari diri bahwa apa namanya, memperbaiki hidup. Perempuan itu ada saatnya untuk kita istirahat, ada saatnya untuk kita apa namanya, bekerja. Jadi bukan buku ini tuh dia tidak berisi tentang kita perempuan harus merendahkan laki-laki atau tidak. Dia tidak mengajarkan kita untuk apa namanya, apa ya, dia tidak mengajarkan kita untuk kita egois ke laki-laki dan lain sebagainya sih. Saya rasa dia punya isinya itu dia mengajarkan perempuan. Oke, judulnya mungkin judulnya ini perempuan bukan budak laki-laki. Memang itu yang dia tekankan, supaya maksudnya tuh pemahaman ini itu bukan cuma laki-laki yang harus merasa, tapi perempuan juga. Jadi kadang kayak namanya perempuan bukan budak laki-laki itu, kadang itu perempuan ini kan dia jalan dengan hati ya. Kalau laki-laki ini kan pasti pakai pikiran. Jadi perempuan itu kalau cuman kayak dapat kata-kata manis, iya toh, itu nanti langsung dia jatuh di laki-laki punya kaki itu. Nah, mungkin kayak begitu itu yang mungkin ditulis kayak begini. Saya rasa tuh cuman karena itu perempuan tuh kadang dikasih kata-kata manis langsung jatuh. Nah, itu yang mungkin kita tidak boleh kayak begitu. Itu ya makanya buku ini tuh ada banyak hal lagi yang perempuan itu dia kadang jatuh cuman karena harus mengikuti laki-laki. Padahal kan semua pekerjaan kan perempuan yang kadang bisa juga perempuan lakukan. Perempuan yang ini apa namanya, perempuan tuh strong woman, perempuan kan bisa semuanya. Tapi karena dia cinta sama ini laki-laki, jadi kadang-kadang tuh dia harus tunduk, dia tidak bisa apa-apa, ikutin kayak air yang enak kayak begitu tuh ya. Mungkin dia kasih peringatan buat perempuan. Jadi dia kasih peringatan keras, perempuan itu bukan budak laki-laki. Begitu dia kasih tahu di situ. Jadi perempuan kok harus mengerti, kamu itu bukan budak laki-laki. Nah, itu dia punya alasan ini. Mungkin ada bisa tidak ada apa kata, maksudnya dari buku ini tuh ada yang protes apa begitu. Harus sambung kan aja deh. Iya, sama. Jadi untuk perempuan-perempuan toh, kita perempuan Papua kan maksudnya dalam hal pacaran kan apa ya, kalau suka si hati atau apa begitu, ngikutin apa yang laki-laki dia minta. Maksudnya apa yang dia bilang, oh ya sudah sahabat seperti ini, itu yang dia minta. Jadi nanti kalau hati udah lakukan ini takutnya kasih putus dan apa sebagainya. Maka
makanya dia punya isi buku tuh dia bilang perempuan tuh budak laki-laki, tapi saya belum baca dalam. Jadi begitu kan. Iya. Jadi perempuan-perempuan kamu harus lawan. Iya. Laki-laki tuh bukan apa ya? Dia lagi makan pinang. Dia lagi makan pinang gitu. Jadi dia bilang tuh perempuan tuh haruslah lawan. Iya, kita bisa Oke. lawan laki-laki. Masa laki-laki yang jadi kita tuh. Ya, itu Papua bisa. bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan tersinggung yang pernah bikin video ini, karena video ini kita cuman kayak ya sebagai perempuan kita cuman bicara-bicara saja. Dan terima kasih untuk selalu nonton video saya, dan semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, dadah, selamat pagi.